Nah, dulu saya nukang, kita pendapatan nggak nentu, apalagi yang kira-kira bisa ini. Ya udah, iseng-iseng kita lihat dari pasar ada jajanan kita bikin dan coba-coba nitip di warung, ternyata laku ya akhirnya nyoba keluar. Kita makanya nyari gerobak yang second dulu kan, responnya bagus, sampai istilahnya udah gerobak udah ganti udah 2 kali ganti gerobak. Berarti nggak nyangka bakal jadi usaha utama ya, Pak? Enggak sih, awalnya kan kita nelayan dulu. Oh, nelayan, Pak? Ya, dulu kan nelayan dulu waktu bujangan. Terus udah nikah ganti alih profesi ke tukang bangunan kan. Ya, habis itu langsung ke ini. Yang namanya kita rezeki kan nggak ada yang tahu juga. Istilahnya kalau lancar ya dijalanin terus kan. Kalau misalnya ini ya mungkin kita berpikir lagi, apalagi yang bisa dijadiin mata pencarian kan. Yang penting kita mau berinovasi aja sih. Ya kalau cuma wacana nggak bakalan ada hasilnya. Kita cuma rencana dan rencana terus. Tapi kalau dijalanin kan istilahnya hasil kita serahkan sama yang di atas. Kalau pertama kali pakai gerobak itu dapatnya 76.000. Yang masih saya ingat tuh terus hari kedua 90 sampai terus naik. Sampai sekarang udah di atas 1. Di atas 1, Pak? Ya. Rata-rata per hari? Yang pakai udang apa, Pak? Udang Paname. Kalau selain itu soalnya keras tuh kulitnya. Adonannya terigu, biasa pakainya terigu segitiga biru. Udah pakai paling bumbu aja. Ini kalau orang Cirebon bilang kan bakwan. Kalau bahasa itunya kan orang Jawa bilangnya ote-ote. Dalam bahasa Sundanya kan bala-bala. Terus sekali goreng berarti irisan 3 ya? Bergantian. Jadi nggak nunggu ini lepas, ini bikin. Alhamdulillah kalau di sini udah lebih dari 5 tahun dari pertama kali mulai ada pedagang kaki lima di sini. Kalau untuk merintisnya udah lebih dari 10 tahun lebih. Ya itulah resikonya orang jualan. Kalau kita nggak ketemu sepi, nggak bakalan ketemu sama rame. Jadi kita syukurin aja, barangkali hari ini kita rezekinya cuma segini, itu aja. Minta sama yang di atas lah. Karena segala sesuatu kan punya yang di atas. Kita manusia kan hanya sekedar berdoa dan berusaha, hasilnya serahkan sama yang di atas. Yang penting istilahnya kita berbagi, insya Allah kita minta istilahnya pertolongannya sama yang di atas. Karena itu kan udah dijanjiin sama Gusti Allah kan udah janjiin, nggak bakalan ngurangin, malah justru istilahnya membuka pintu rezeki. Yaitu datangnya jalannya nggak terduga-duga. Kita nggak pernah kekurangan dan istilahnya alhamdulillah kita sampai sekarang ini nggak pernah ngerepotin orang lah. Gitu aja kita yakin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat menyembah dan tempat meminta pertolongan itu hanya satu di sana. Sebenarnya dukun itu bagus loh Mas. Artinya apa? Duduk yang tekun suruh wiridan. Iya, bukan orang pinter bukan. Setiap hari Bapak dukun dong? Dukun terus, Setiap hari? dukun terus. Oh. Insya Allah dukun terus. Pak, tadi di sini jualannya apa aja Pak selain udang bakar ini? Ada pastel, ayam pedas, risol ayam sama risol yang biasa, yang original. Itu apa Pak? Atau apa? Oh ini buras namanya. Iya. Jual berapa sih Pak? Kalau bakwan itu 1.500, Ya. pastel 2,5, risol ayam 2,5, risol yang original 1.500. Kalau lontongnya ini burasnya 2.000. Ini mentahnya. Ini apa Pak? Risol sayur yang original. Ini yang risol ayam. Kalau ini pastel ayam pedas. Sayur apanya? Beda dari bentuknya, ini kan lebih panjang. Tuh. Beda. Lebih panjang. Di mana? Alamatnya di mana nih Pak? Alamatnya di sini di Kerucuk, di belakang Bank Jabar. Kalau tempat usahanya di sini di Jalan Toha kan. Kita mulai dari jam 3 udah stay di sini sampai jam 8, paling malam jam 9-an. Ya. Yang namanya orang usaha itu yang penting istilahnya kita bisa memberikan istilahnya kepuasan kepada pelanggan. Jadi rasanya itu disesuaikan dengan lidah orang daerah tempat kita jualan. Jadi kita inovasi, kata orang begini, kita jangan istilahnya nolak istilah kritikan dari orang.
Kata orang begini, kita ikutin. Pengennya konsumen seperti ini, kita jalanin. Gitu aja sih. Karena biasanya setiap daerah itu beda-beda ya. Beda-beda. Udangnya pakai Paname ini. Ini udang fresh atau gimana? Fresh. Bikin. Untuk adonan bakwan udangnya aja berapa, Pak? Ini bisa sampai 4 kilo. 4 kilo. Kalau udangnya berapa aja? Udang paling sekilo. Pak, ini Pak, kalau selama usaha ini pengalaman pahit apa sih, Pak? Ada, Pak? Belum ada sih kalau di sini mah. Usaha yang dulu-dulu, Pak, ini, Pak. Kalau dulu paling istilahnya ya kita paling kalau ada orang pesen gitu kan nggak diambil, paling kayak gitu aja sih. Kayak model kalau zaman bahasa sekarang apa namanya, fiktif order dah. Itu kita istilahnya udah bikin kan, udah dibikin, udah keluar modal, ternyata nggak diambil, nggak dibayar. Itu aja kalau usaha begini mah. Kalau dari pengalaman sepi gitu, Pak, sepi banget sampai mungkin Bapak Iya. bisa gitu. Kalau sampai putus asa enggak lah. Kita istilahnya ini juga kalau misalnya kelihatan udah sepi banget, terus bahan masih ada, paling kita bawa pulang masukin ke freezer. Ini kan masih bisa buat kayak apa namanya, frozen gitu kan, makanan beku. Kita dibekuin dulu, besok kita jual, masih bisa. Oh, goreng ini ya, kering-kering. Mantap nih. Gimana nih? Iya tadi kalau gagal, tadi bilang apa, Pak? Sini kameranya sini. Oh. Ya, udah Pak, ngomong, Pak. Yang namanya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, jadi jangan pernah takut gagal. Kalau takut gagal mendingan nggak usah usaha, karena ya semua orang kalau nggak ngalamin kegagalan nggak bakalan ngalamin kesuksesan. Iya, Pak. Pasti itu. Karena sebelum adanya malam kan harus ada siang dulu. Jangan menyerah dengan kegagalan, justru kegagalan itu awal daripada kesuksesan. Kalau nggak pernah gagal, jangan berharap sukses. Ini serahin lagi. Kalau kitanya meyakini, insya Allah terjadi. Kita hanya bisa ngerencanain, hanya bisa berdoa, meminta sama yang di atas. Hasilnya serahin aja ke yang di atas. Kalau kitanya yakin, insya Allah terjadi. Segala sesuatu itu harus ada keyakinan. Kalau orang sekarang kan harus apa namanya itu, optimis, jangan pesimis kan. Semakin banyak pedagang, semakin banyak juga pembeli. Jadi gimana caranya kita mengemas sedemikian rupa biar orang tuh penasaran. Hai guys, pokoknya jangan lupa follow Kawan Dapur.